Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channelku ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan melakukan review pada sebuah bus. Tapi bus ini spesial teman-teman, nggak seperti aku mereview bus pada video-video sebelumnya. Awalnya kenapa kok aku pengen banget nge-review bus ini? Itu bermula dari rasa penasaranku pada seorang temanku yang setiap harinya itu sering bikin story WA, Insta story tentang bus ini. Unik banget deh pokoknya. Penasaran kayak gimana? Ikuti terus videoku kali ini. Nah, ini dia teman-teman, bus yang akan aku review, yaitu bus dari Bintang Khatulistiwa. Tapi bukan bus aslinya, yaitu bus miniaturnya. Ini kalau dilihat dari skalanya 1:18, yang artinya 18 kali lebih kecil dibandingkan aslinya. Teman-teman kalau masih asing nama Bintang Khatulistiwa, ini adalah suatu PO bus yang jalan reguler untuk rute Makassar sampai ke Sorowako PP setiap hari. Yang bikin aku penasaran karena apa? Karena waktu temanku sering bikin Insta story, dia memperlihatkan detail-detail dari miniatur bus ini yang bikin aku wow gitu. Nah, kita bedah satu persatu ya, apa detailnya. Yang pertama dari ini, itu bisa jalan teman-teman. Walaupun jalannya dia itu nggak pakai mesin atau pakai remote, tapi yang jelas ini bisa jalan. Dan banyak ini bisa dibelokin, digerakin. Caranya gimana? Ini kita tinggal nekan ban yang gini. Kita mau belok ke sana ya, tekan yang depan. Loh, belok kan? Lalu mau belok ke sini, tekan aja ini. Loh, kita pindah. Berat banget ini. Bodi Legacy SR2 XHD Prime. Dan kalau aku lihat, ini tuh bagian depannya itu persis banget teman-teman. Mulai dari topinya yang SR2 XHD Prime yang terbaru kan dia posisinya agak turun. Nah, ini juga agak turun. Dilihat dari sini. Nah, ini posisinya kan nggak lurus ya, agak turun gitu. Jadi sesuai dengan yang aslinya. Lalu di bagian muka, ini lampunya juga persis. Lalu fog lampnya persis. Ada emblemnya Scania juga ini. Wipernya juga ada. Tapi wipernya ini kalau aku lihat kayaknya nggak bisa digerakin deh. Soalnya ini paten. Wah, takut patah aku. Lalu dari spion. Nah, kalau bicara mengenai spion di bis miniatur itu kan yang paling rawan patah. Ini uniknya ini. Jadi kalau semisal mau dibawa move kemana-mana pun, ini bisa dilepas teman-teman. Lepasnya pelan-pelan seperti ini. Nah, kalau misal mau diangkut kemana gitu, yang diselamatin yang pertama harus ini dulu, spionnya ini dulu. Dan spionnya ini unik, ini tuh kayak ada sambungannya gitu loh teman-teman. Jadi kalau ini misal dilepas, kalau misalnya disambung lagi, ini bisa nyala spionnya ini. Kayaknya baru di miniatur baru ini deh yang bisa lepas pasang tapi lampunya tetap nyala. Kita masuk ke dalam interiornya nih teman-teman. Interiornya ini itu persis banget seperti yang aslinya. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini tuh ada dashboardnya, garapannya karoseri Laksana. Cuman ini nggak begitu nggak begitu kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Di sini kelihatan ada kan desain dari Laksana kan ada menonjolnya di bagian sebelum driver yang tempatnya pengaturan lampu legalek kalau teman-teman tahu. Itu juga ada, stikernya pun ada di sini. Keren-keren banget ini. Lalu ini kan menggunakan sasis Scania K360 IB yang transmisinya otomatis. Yang artinya udah nggak ada lagi tuas persneling teman-teman. Terbukti di sini udah nggak ada juga loh. Cuman ada kursi driver sama setirnya doang. Oke, kita geser lagi ya. Di tengah ada tangga untuk masuknya penumpang, dan di sebelum tangga sebelah kanan ini juga ada kursi drivernya. Tapi nggak tahu ini kursi drivernya bisa dibuka kan? Soalnya kan kursi driver kan kadang kalau mode normal dia nutup, kalau dibuka mau tempat duduk tinggal ditarik aja biar bisa buka gini. Tapi ini posisinya ketutup deh, nggak bisa kebuka. Bis Bintang Khatulistiwa ini setiap harinya jalan melayani kelas rute kalau di sini super eksekutif teman-teman. Yang artinya seatnya itu gede, jumbo dan konfigurasinya 21.
Nah ini sama, kalau kita lihat sama, asli ini keren ini. Dan kalau di daerah Makassar Toraja, Makassar ke Sorowako dan lain sebagainya itu yang terkenal adalah kursinya yang tebel-tebel. Ini juga teman-teman, ini tebel banget kursinya. Dan motif kursinya ini sama kayak bis yang aslinya. Dia menggunakan model dari Aldila yang kelasnya super eksekutif, yang kelas paling tingginya Aldila deh kayaknya. Seperti ini juga dilengkapi dengan leg rest, tapi nggak tahu juga ini leg restnya, kayaknya leg restnya dipaten deh, nggak bisa digerakin. Lanjut teman-teman. Nah untuk desainnya ini tuh garis-garis desainnya itu juga jelas loh teman-teman, asli. Ini yang ngerjain pasti orangnya telaten banget nih. Soalnya hal-hal sedetail apapun diperhatikan. Ini di sini juga ada emblemnya Laksana di sini. Nama bodinya Legacy SR2 X HD Prime. Di print kecil gitu stiker ini. Dan di atasnya ini ada selendangnya. Nah selendangnya ini juga sesuai dengan yang ada di aslinya. Walaupun ini bis baru, tapi ini masih menggunakan selendang yang model lama, bukan yang model terbarunya Laksana yang S-series gitu. Dan ini pintunya kayaknya nggak bisa dibuka deh. Oh nggak bisa dibuka deh. Sayang banget ya. Sebetulnya kalau ini bisa dibuka, ini bisa dibuka, ini bisa dibuka, itu jadi keren gitu. Dan kalau kita lihat dari jarak wheelbase sama overhangnya, ini persis banget sama yang aslinya, yang Scania. Yang dimana overhang belakang biasanya lebih panjang. Jadi membuat sasis Scania yang premium itu panjangnya kan nggak salah sekitar 12,8 meter ya. Lalu di atas ini dia menggunakan model AC Thermo King yang terbaru teman-teman. Serinya kalau nggak salah CS 1100. Nah ini seperti ini. Ini juga kipasnya ini bisa diputerin nggak? Oh nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Lalu di sini ada emergency exit sunroof, ada 2 di sini. Emang kayaknya di yang asli kayaknya sama deh. Dan liverynya kayak gini, liverynya warnanya pink, ada garis melengkung seperti ini dan ada bintang jumlahnya 5 teman-teman. Nah di sini ada stikernya Wonderful Sulawesi Selatan. Emang operasinya bis ini yang asli itu adanya di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar sampai Sorowako. Terus apalagi ya? Oh ya, kalau teman-teman bilang toiletnya mana kok nggak ada? Jadi gini, untuk bis-bis yang ada di daerah Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan, AKDP Sulawesi Selatan, itu kan bisnya premium-premium ya, ada yang Volvo, Scania, Mercy 252 dan lain sebagainya. Tapi semewah-mewah apapun bis di sana, itu tetap nggak ada toiletnya teman-teman. Emang tradisinya berbeda dengan yang ada di Pulau Jawa. Jadi ini belakangnya nggak ada toilet, lost full. Belakangnya juga persis loh teman-teman. Ini ada kisi-kisi buat mesin. Lalu di sini ada yang bagian kaca di blok dengan livery warna pink, putih dan hitam. Ada tulisan Scania Superbus. Di sini ada 2 emblem Scania dan di sini ada Instagramnya, akun Instagram dari Bintang Khatulistiwa. Lampunya juga, ini lampunya kayaknya bisa nyala deh ini. Persis banget sama SR2. Lalu di sini ada plat nomor yang spesial custom. Dan ini, kalau nggak salah ini yang satu-satunya pintu yang bisa dibuka itu di sini teman-teman. Coba aku buka ya, pelan-pelan dibukanya, nggak boleh terlalu keras, takutnya nanti patah. Nah ini, kita angkat sebentar ya. Ini loh, yang bikin aku paling penasaran itu, ini mesinnya tuh sama seperti mesinnya Scania. Emang kayak modelnya mesin Scania yang di print jadinya seperti ini. Dan ini tuh sebetulnya bisa nyala teman-teman, tapi aku nggak tahu gimana nyalainnya. Ini ada emblem Laksana, SR2. Ini stiker, ini adalah logo Scania kecil gini. Asli ini keren ini. Nah, untuk nyalain mesin, lalu di sini kalau nggak salah ada lampu-lampu yang bisa nyala, tapi aku nggak tahu di mana tempatnya. Untuk itu, kita tanya orang yang punya miniatur ini. Yuk. Nah, ini teman-teman, ini adalah orang yang bikin aku penasaran dari kemarin akan miniaturnya, itu Mas Arkan. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini mumpung ada orangnya langsung, kita tanya-tanya ya, Mas. Kenapa sih kok kepikiran bikin kayak gini, sedetail ini? Sebenarnya dari dulu tuh emang punya cita-cita lah ya. Pengen banget bikin miniatur yang detail gitu, karena di rumah itu sebenarnya punya beberapa miniatur, cuma standar-standar aja gitu. Biasa-biasa aja. Emang pengoleksi miniatur gitu? Iya, ada beberapa, cuma nggak banyak lah. Pengen banget dari dulu, pengen bikin miniatur yang detail. Cuma sayangnya di Indonesia itu
pengrajin miniatur tuh mungkin cuma 5 atau 6 orang aja yang bisa menghasilkan miniatur yang super detail. Oh gitu. Ya, 5 atau 6 orang gitu ya, yang menurut saya detail banget. Dan itu rata-rata mereka itu antrian untuk bikinnya itu udah 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun untuk bikin gini doang. Iya. Jadi kalau kita mau bikin hari ini nih 2021, mungkin baru diproduksi sama mereka itu tahun 2024 atau 2025. Lama banget ya. Lama banget. Antriannya udah luar biasa untuk yang speknya seperti ini. Oh, berarti kayak gini tuh produksi home industry, bukan industri gede gitu. Home industry semua. Oh, Semuanya home baru industry. tahu aku. Luar biasa kan? Makanya bisa detail kayak gini ya? Iya. Bisa detail seperti ini. Dan ini Iya. 95% handmade. 95% handmade. Yes, pakai tangan. Pakai tangan. Jadi detail-detail seperti ini itu pakai tangan semua, Pakai diukir tangan. Diukir pakai tangan. Oke. Karena tadi rencananya bagian depan tuh muka sama bagian belakang itu tadinya mau 3D print. Cuma kata ini depan ya, ini. Depan sama belakang. Sini. Yang agak rumit gitu ya, ada garis-garis desainnya ya. Tadinya mau di 3D print biar lebih menghemat waktu. Oke. Tapi si pembuatnya, si buildernya itu bilang kayaknya kurang mas kalau 3D print. Oh, ada rasa kurang Iya, puas gitu ya. kurang puas dia sendiri kurang puas gitu loh. Oke. Akhirnya dia putuskan untuk diukir sendiri. Bagian depan sama belakangnya. Ini bahannya anu ya? Bahannya PVC ini ya? campuran antara PVC, ada triplek, ada akrilik, ada PVC foam untuk bagian joknya. Oh, yang joknya ini PVC Ya, foam. PVC foam dilapis sama resin. Berarti ini pola-pola dari apa namanya? Seatnya itu diukir sendiri juga. Iya, dan itu gilanya dia itu bikin pola dari joknya itu bukan dari Coral Draw atau AI atau apa, tapi pakai tangan. Jadi Digambar pakai feeling gitu. Iya, feeling dari kertas. Jadi kita kasih dia gambar. Dia digambar lagi sama tangan dia pakai kertas. Iya. Baru diukir jadi kayak gini. Itu gila banget ya sih. Terus aku lihat lagi mas, tadi aku sempat nengok bagian gini ya. Nah, Ini bagian lover AC sama atap-atasnya itu sama loh. sama persis. Gila, Bahkan beberapa gila. bulan sebelum ini keluar, kalau nggak salah bulan Mei atau April, itu kan dia udah mulai pembuatan lover AC. Heeh. Itu aku story di IG kan, Heeh. interior apa nih? Pada jawab SR2. Padahal interior ini orang nggak tahu kalau itu interior miniatur. Astaga, saking persisnya ya mas Saking ya? persisnya sama aslinya. Gokil. Terus ini kan 95% handmade. Yes. Yang 5% itu berarti apa? 5% Print. itu bagian print, bagian kecil-kecil. Seperti apa aja? Ada spion pertama. Spion ini berarti ini 3D print. Itu 3D print. Oke. Yang kedua itu dop velg, ini yang belakang. Dop velg yang belakang tuh. Oh, dop velg ini. Itu kan tempelan. Oh, ini tempelan. Oh Itu iya. tempelan. Iya, Dop velg benar. belakang. Terus ada suspensi. Karena Suspensi. suspensi. Se. Ini suspensi. Coba. Tuh. Ini suspensi. Suspensinya bisa digerakin? Bisa. Astaga. Gua beli nggak sadar ya. Ini suspensi. Suspensinya juga. Suspensinya juga main. Yuk, kita lihat bisa nggak dilihat? Boleh diputar aja. diputar ya. Ya. Sih. Nah, ini suspensinya. Oh iya. Dan dia independen kanan kiri. Bukan Astaga, dua-duanya turun, jadi tapi kanan kiri. sendiri bisa. Sendiri. Anu ya, depan juga. Depan juga, tapi karena kurang beban, jadi nggak terlalu main. Oke, nggak main. Nggak Berarti yang main ini ya? Yang main ini. Detail banget loh teman-teman. Sampai suspensinya Gila. pun ada gitu loh. Nah, ini suspensi 3D print. Oke, terus Gitu. yang 3D print ini sama satu lagi? Satu lagi itu sekat supir atau apa namanya? Partisi ya? Iya. Itu Oh, karena iya. susah kalau diukir dan Oh, bahannya iya. waktu itu kita susah dapetin. Akhirnya di foto, waktu itu aku ke Polri sengaja cuma buat foto sekat supir. Cuman buat foto sekat supir karena emang anu ya susah Susah. referensi gitu ya. Referensinya agak susah memang. Jadi aku datang dari rumah ke Polres, cari bis yang tipenya sama kayak gini, terus foto sekatnya. Habis itu baru dibikin. Gila. Gitu. Jadi miniatur ini gimana caranya semirip mungkin sama Aslinya. Oke. Itu sehal sedetail apapun itu harus semirip mungkin. Ini teman-teman yang dari kemarin aku bingung. Ini kok ada miniatur sedetail ini gitu loh. Terus bagian mesin, Mas. Ya. Itu kok bisa mirip ya? Nah, Itu juga di 3D print atau gimana tuh? enggak, bagian mesin itu handmade. Mesinnya handmade. Tapi Gila. bagian mesin ini bukan si pengrajinnya ini yang bikin. Jadi ada vendornya. Yang dia itu benar-benar I see. pengrajin miniatur mesin tok. Mesin apapun dia bisa bikin.
skalanya disesuaiin gitu Skala bisa. disesuaiin. Makanya aku lihat tadi kok ini detail banget sama yang di bagian belakangnya teman-teman. Iya. Ntar ya kita putar ya. Nah kita putar sini. Enggak diangkat aja. Oh diangkat. Aku agak ngeri ya. Soalnya ini berat banget teman-teman. Nah ini kalau kita buka, makanya bukanya nggak bisa kenceng-kenceng nih. Ya harus hati-hati bukan. Nah ini harus dicongkel gitu. Gigi. Oh iya. Kok susah? Bisa? Tadi bisa loh. Oh bisa. Bisa? Oke. Nah ini seperti ini. Nah ini mirip banget loh teman-teman. Loh. Plek sama aslinya. Kayak aslinya dikecilin aja udah. Kayak aslinya dikecilin gitu. Sampai penbel-penbelnya pun mirip persis. Panbelnya, terus ada tabungnya ini, terus di atas juga ada peredamnya. Gila. Luar biasa ini. Terus yang bikin aku penasaran lagi kan waktu sampean bikin apa namanya? Kebalik ya? Nah, berat banget nih teman-teman. Ini beratnya berapa sih? Ini beratnya yang luar biasa ya. Di rumah itu kan punya beberapa miniatur. Beratnya rata-rata cuma 2 sampai 3 kilo. Iya. Ini beratnya 7 kilo. Makanya 3 berat kali banget. lipat dibanding aslinya. Kenapa? Dibanding yang lainnya. Kenapa? Masalahnya ada di joknya. Oke, joknya? Joknya itu kan di Sulawesi joknya lebar, jumbo. Ini ngikutin juga. Jadi sampai segitunya ya? Joknya doang itu kurang lebih udah 3 kilo sendiri. Makanya ini sama beras 5 kilo yang itu masih beratan. Masih beratan nih. Loh, jangan. Keren. Terus lampu-lampunya gimana nih? Nah, lampu-lampunya saklarnya itu ada 6. Dia posisinya ada di bawah sini. Di bawah sini ya? Di Di bawah ban di depannya ban sebelah kanan belakang. Oke. Itu ada saklar. Bisa dinyalain? Bisa, cuma kayak kurang kelihatan ya. Kita Kurang kasih kelihatan video malamnya aja ya. Oke. Kira-kira seperti ini kalau malam nyala semua. Gitu. Ini ada lampu kolong. Ada lampu kolong. Lampu interior. Lampu interior yang di lovernya yang putih sama di plafon, sama lampu RGB-nya Legal Light. Oh, RGB Legal Light. Legal Light-nya juga ada ini. Oh, jadi kan gini teman-teman, di Laksana itu kan ada Legal Light yang pemilihan warna ya. Jadi warnanya bisa berubah-ubah gitu. Di sini juga ada, diterapin. Juga ada. Dan ini kita bisa atur pakai remote. Nah, ini kita bisa ganti warna dalam interiornya sesuka hati kita. Misal kita mau warna hijau, kita mau warna biru, atau kita mau ke merah lagi, atau warna apapun yang ada di remote ini, kita bisa ganti warna interiornya. Interiornya yang sistem perlampuan namanya Legal Light itu kita juga bisa atur pakai remote di sini. Jadi persis dengan aslinya. Gokil. Terus ini lampu depannya. Ya. Lampu depan nyala nih teman-teman. Lampu depan nyala. Ini bisa sennya bisa running nggak? Sennya running. Persis kayak aslinya. Bentar ya. Nah, itu hazard ya. Kiri ya? Oh, kiri. Nah, ini hazard. Ini teman-teman. Buka ya, nih. Lihat. Nah, running lu. kalau kurang jelas kita kasih yang malamnya. Ya, ini kalau kurang jelas aku insert video yang bagian malamnya nih. Bagian malamnya, depan dan belakang seperti ini dia runningnya. Jadi persis banget sama yang aslinya. Persis banget punya Laksana, mulai dari lover AC, terus bagian atap, lalu seng sampai seng itu dipakai sen running. Sen running. Gitu. Dan itu masalahnya gara-gara sen running. Ini kan harusnya rilis tanggal 10 Juli. Ya. Gara-gara sen runningnya waktu itu bikin dia tuh konslet satu semuanya kelistrikan. Jadi ini molor 1 minggu. Gara-gara sen runningnya bikin konslet semuanya. Oke. Karena dia dayanya terlalu tinggi. Satu lagi mas, mesinnya. Itu katanya mesinnya bisa nyala deh kayaknya. Mesinnya bisa nyala. Ah. Tapi ini nggak tahu kenapa kayak aku salah beli baterai, jadi dia nggak nyala. Tapi kalau nyala kira-kira seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen miniatur kayak gini, harus banyak-banyak sabar lah. Karena bikin miniatur kayak gini, kita nggak cuma modal uang aja terus kita bisa beli. Nggak bisa, karena gitu. Miniatur sedetail ini tuh buildernya rata-rata antrian mereka udah 3-4 tahun. Oh, jadi customer numpuk-numpuk sampai 3-4 tahun. 3-4 tahun. Nah, kadang beberapa juga udah close order. Karena udah saking banyak yang antri kan. Takutnya nggak kekejar gitu ya. Kekejar yang waiting listnya gitu ya kan. Karena ini contohnya, ini aku order dari 2017 bulan Januari.
Sekarang 2024 tahun berarti ya? 24 tahun. Baru diproduksi tanggal 15 Maret. Makanya kenapa di pintu ini, nah di pintu ini ada 1503 sebelah kanan dan 2207 di sebelah kiri. Itu apa itu artinya? Itu artinya 1503-nya ini Start pembuatan 22 Juli rencananya mau dikasihnya. Jadi ini adalah hadiah. Bukan punya saya sebenarnya, ini hadiah. Hadiah. Dia punya saya beli buat hadiah. Buat hadiah. Buat hadiah kayak seseorang gitu. Ya udah tahu dari plat nomornya. Udah tahu lah teman-teman pasti ini buat siapa. Nah, jadi seperti itu. Oke. Keren banget ya. Yaudah, Mas Arkan terima kasih ya udah kenalin aku Sama-sama. dunia per miniaturan kayak gini, dan ini aku langsung dikenalin pertama langsung detail loh. Siapa tahu keracunan habis ini. Duitnya ya nggak ada. Wah, bisa aja. Ya udah, oke teman-teman, terima kasih nonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Arkan. Nanti aku cantumin di sini juga Instagramnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.